Oke, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang peluang komplement suatu kejadian. Jadi, kita akan bahas ini dulu. Nah, kita lihat dari definisi komplement. Jadi, komplement itu apa? Komplement itu adalah komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A atau kejadian A ini tidak terjadi. Nah, untuk komplement A itu kita bisa menuliskan dengan simbol A aksen atau bisa menggunakan A pangkat C ya. Jadi itu bacanya adalah A komplement. Nah, untuk peluang kejadian bukan A itu ditulis dengan P A aksen tadi. Jadi bisa menggunakan yang aksen, bisa menggunakan yang pangkat C. Nah, hubungan dari peluang kejadian A dengan peluang A komplement itu bagaimana? Jadi hubungannya adalah PA ditambah PA aksen itu nilainya pasti sama dengan 1. Jadi untuk peluang kejadian A ditambah peluang bukan A, nah itu pasti totalnya adalah sama dengan 1. Nah, atau kita juga bisa menggunakan hubungannya yaitu menggunakan PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Jadi begitu ya. Ini adalah konsep dari lawan atau lawannya dari kejadian A. Jadi kalau yang A itu terjadi maka PA aksen atau PA komplement itu dia tidak terjadi. Jadi seperti itu ya. Kita menggunakan dua konsep ini. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini saya simbolkan dengan FH. Untuk penyimbolan di beberapa buku itu memang berbeda-beda, tapi saya menggunakan yang ini ya. Terus kalau kita lihat definisi dari frekuensi harapan itu apa? Jadi frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi. Nah, ini bisa diartikan banyaknya percobaan yang dilakukan. Untuk frekuensi harapan suatu kejadian A itu dirumuskan dengan seperti ini ya. Jadi dirumuskan dengan FH sama dengan PA dikalikan dengan N. Nah, karena PA itu sama dengan NA per NS, maka untuk FH-nya ini juga bisa dinyatakan dengan NA dibagi NS kita kalikan dengan N. Untuk keterangannya ini sama. Untuk FH sendiri adalah frekuensi harapan, PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota A atau banyaknya kejadian A, kemudian NS itu adalah banyaknya anggota S. Nah, ini atau bisa dikatakan banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya anggota titik sampel. Dan N tadi itu adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, meskipun nanti simbolnya berbeda dari yang ada di bukumu atau dari yang kamu temui, nah, yang penting kamu tahu maknanya itu sama, itu simbolnya tetap nggak apa-apa kalau misalkan digunakan. Jadi begitu ya. Nah, untuk latihan soal akan saya jabarkan di video pembahasan yang selanjutnya. Jadi begitu. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa didiskusikan di grup WhatsApp.